Pernahkah Anda bertanya, mengapa sebuah kota di Jawa ini bisa membuat jutaan orang rindu meski baru sekali dikunjungi? Mengapa banyak orang berkata, sekali ke Jogja, rasanya ingin kembali lagi? Untuk memahami jawabannya, kita harus menelusuri awal mula kota ini lahir. Sebuah kisah penuh konflik, politik, budaya, dan rasa hangat yang bertahan sampai sekarang. Bagian 1. Kisah lahirnya Yogyakarta. 1. Akar masalah. Pecahnya Kerajaan Mataram. Semuanya bermula pada abad ke-18 ketika Kerajaan Mataram Islam sedang berada pada masa sulit. Banyak pejabatnya yang berebut kekuasaan, ekonomi melemah, dan VOC Belanda mulai ikut campur dalam setiap persoalan internal. Di tengah kekacauan itu, muncul dua tokoh penting. Pangeran Mangkubumi, sosok cerdas dan berwibawa, dan Pakubuwono II, Raja Mataram yang sedang bersekutu dengan VOC. Ketegangan di antara keduanya membuat kerajaan terbelah dan perang saudara pun pecah. Perang ini berlangsung bertahun-tahun, melemahkan seluruh wilayah Jawa. VOC melihat peluang besar di sini. Jika saudara saling bertikai, mereka bisa mengendalikan semuanya. 2. Perjanjian Giyanti 1755. Lahirnya Yogyakarta. Akhirnya pada tanggal 13 Februari 1755, VOC masuk sebagai penengah. Mereka mengusulkan perjanjian yang kini dikenal sebagai Perjanjian Giyanti. Intinya, Kerajaan Mataram dibagi dua. Bagian timur menjadi Kasunaran Surakarta, bagian barat menjadi kerajaan baru bernama Kesultanan Yogyakarta. Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai raja pertama dengan gelar legendarisnya, Sultan Hamengkubuwono I. Sejak hari itu, Yogyakarta resmi berdiri sebagai kerajaan mandiri. 3. Pembangunan keraton, pusat segalanya. 1 tahun setelah perjanjian, Sultan HB1 mulai membangun sebuah istana besar, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Keraton bukan sekedar rumah raja, ia adalah pusat budaya, pusat kekuasaan, pusat militer, pusat ekonomi, dan pusat spiritual. Semua tata kota Jogja pada masa itu mengarah ke keraton, menjadikannya pusat kehidupan masyarakat. Dalam waktu singkat, daerah di sekeliling keraton tumbuh menjadi pemukiman, pasar, dan kawasan seni. Inilah cikal bakal Yogyakarta sebagai kota. 4. Yogyakarta di bawah kolonial, tetap istimewa. Meskipun berada dalam wilayah Hindia Belanda, Yogyakarta punya posisi unik. Kesultanan ini tetap punya hak mengatur wilayahnya sendiri. Sultan memiliki kekuasaan penuh atas rakyatnya. Hukum adat tetap berlaku, budaya tetap dijaga. Inilah yang membuat karakter Jogja berbeda sejak awal. Ia tidak sepenuhnya dibentuk oleh kolonial, melainkan oleh orang Jawa sendiri. 5. Masa kemerdekaan. Jogja jadi penyelamat republik. Puncak peran Jogja terjadi setelah Indonesia merdeka pada 1945. Banyak yang tidak tahu bahwa Yogyakarta pernah menjadi ibu kota Indonesia. Pada 1946, ketika Jakarta tidak aman, pemerintah dan presiden pindah ke Yogyakarta. Sultan HB9 dan Paku Alam VIII memberikan dukungan sepenuh hati, membiayai pemerintahan, menyediakan perlindungan, bahkan menyumbangkan kekayaan pribadi untuk republik. Jogja menjadi tempat bertahannya negara ketika semuanya hampir runtuh. Karena jasa inilah, Yogyakarta diberi status daerah istimewa yang bertahan hingga kini. Bagian 2. Mengapa Jogja membuat orang betah? Setelah memahami sejarah lahirnya, kita mungkin bertanya, apa hubungan sejarah ini dengan kenyamanan yang kita rasakan saat datang ke Jogja? Jawabannya, semuanya saling terhubung. Jogja adalah kota yang dibentuk oleh budaya, bukan sekedar bangunan. 1. Budaya yang hangat dan sopan. Orang Jogja terkenal halus, ramah, dan tidak tergesa-gesa. Saat Anda datang,
Anda akan merasakan suasana yang berbeda. Tenang, penuh senyum, dan penuh hormat. Nilai-nilai budaya yang diwariskan Sultan HB1 masih hidup sampai sekarang. Orang Jogja tumbuh dengan etika, dan itu membuat siapapun merasa nyaman. 2. Hidup yang lebih tenang dan murah. Banyak orang berkata, di Jogja, uang setengah pun bisa terasa penuh. Makanan murah, kos terjangkau, dan transportasi mudah diakses. Jogja bukan kota yang memaksa Anda mengejar waktu atau tekanan hidup. Segalanya berjalan dengan ritme yang manusiawi. 3. Kota pelajar yang energi anak muda yang tak ada habisnya. Jogja adalah salah satu pusat pendidikan terbesar di Indonesia. Ada UGM, UMY, ISI, UII, UMY, dan banyak kampus lainnya. Setiap tahun puluhan ribu mahasiswa baru datang, membawa suasana segar. Di kota ini, setiap jalan seperti membawa cerita masa muda, tentang perjuangan, pertemanan, dan mimpi. Inilah mengapa banyak orang berkata mereka beranjak dewasa di Jogja. 4. Kota yang kuno dan modern dalam satu waktu. Jogja punya dua sisi yang berjalan berdampingan. Di sisi lain, keraton, Malioboro, Taman Sari, tradisi dan ritual adat. Di sisi lain, kafe estetik, komunitas seni, co-working space, konser dan festival modern. Jogja tidak menolak kemajuan, tetapi juga tidak meninggalkan jati dirinya. 5. Rasa pulang yang sulit dijelaskan. Mungkin ini yang paling sulit dijelaskan dengan kata-kata. Jogja memberi rasa pulang bahkan kepada orang yang tidak lahir di sana. Banyak yang bilang, Jogja membuat saya rindu. Bukan karena tempatnya, tetapi karena perasaan yang ia ciptakan. Jogja adalah kota yang menyimpan kenangan dan membungkusnya dengan hangat. Penutup. Dari kerajaan yang lahir karena perjanjian politik, dari perjuangan raja-raja, dari keramahan budaya, hingga peran besar dalam sejarah Indonesia, Jogja tumbuh menjadi kota yang bukan hanya tempat tinggal, tetapi tempat hati kembali. Karena pada akhirnya, Yogyakarta bukan hanya sebuah kota. Jogja adalah rasa. Jogja adalah pulang.